Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang IKN Insight. Saya sudah bajak, hostnya kita bajak karena ada tamu penting yang hadir di kantor kita. Ada Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Isradi Zainal. Selamat pagi Pak Isradi. Pagi, Sehat-sehat ya? sangat sehat. Sehat-sehat ya, karena seminggu ini saya dapat kabar yang kurang enak sebenarnya dari Pak Israeli, tapi tetap semangat Pak ya. Ya, Eh, saya dengar Bapak juga dalam seminggu ini juga bertarung ikut menuju salah satu ya pejabat penting di Otorita IKN, Deputi kalau saya nggak salah dengar Pak ya, ya, dapat informasinya. Bahkan kemarin sempat kita tektokan bagaimana perkembangan IKN dan banyak cerita yang dapat kita dalami di situ. Tapi sebelum kita mencari gambaran besar soal Otorita IKN sampai saat ini, saya ingin tahu dulu itu gimana rasanya, bukan rasanya, gimana ceritanya. Kok Bapak ikut serta dalam tadi perseleksian salah satu deputi ya di Otorita IKN. oh ya, terima kasih. Jadi yang pertama, ikut seleksi deputi itu sebenarnya bagian dari bukti kepedulian bahwa keinginan untuk berkiprah dan berpartisipasi di KN itu adalah suatu keharusan. Jadi di awal itu saya sempat berpikir, nanti suatu saat saya akan ditanya, ini pernah ada kesempatan untuk mengabdi kepada IKN secara lebih optimal, kenapa tidak dilakukan? Makanya saya lakukan pendaftaran. Jadi dasarnya itu bahwa sebagai warga negara wajib hukumnya kalau memang kita ingin bangun IKN ikut berkiprah di dalamnya, makanya mengikuti proses itu. Itu alasannya. Kenapa saya ikut? Ya karena IKN ini mungkin kalau bicara Indonesia, saya termasuk orang yang terdepan mengawal. Jadi ini saya perkenalkan diri dulu. Jadi IKN itu ketika pertama kali digagas kembali, kan kita tahu betul ketika gempa sekitar tanggal 2 Agustus, kemudian 3 Agustus, kemudian saya saat itu punya posisi penting di Indonesia. Ya. Pertama sebagai dekan teknik Uniba, kemudian Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim, kemudian Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia, dan Wakil Ketua BKM PII. Ya. Ya, jadi salah seorang yang ditanya waktu itu, bagaimana pendapat Pak Isradi terkait pindahnya IKN ke Kaltim? Ya. Layak nggak? Bisa nggak dibangun bangunan di sana? Saya lakukan itu. Makanya sejak tanggal 26 Agustus atau 3 Agustus dan 26 Agustus saya kebetulan di Bali, dan di Bali saya jadi Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Itu kami bersama Asosiasi Forum Dekan Teknik Indonesia pertama kalinya mendukung IKN. Coba bayangkan di pagi hari Pak Jokowi pindahkan, di tanggal 26 Agustus kami dukung. Dan itu berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Baik mengajak asosiasi, persatuan insinyur, masyarakat, menjadikan Uniba sebagai pengawal IKN, dan lain-lain. Dan kan lucu kalau misalnya, ini kan untuk berbakti, bukan mencari pekerjaan. Ya. Nah, ketika deputi itu dibuka, itu kan bentuk bakti, bagian dari proses yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Proses bakti kepada negara ini ya, berapa panjang Pak itu? Kalau dan apa aja sih yang diseleksi biar kalau saya mau ikut seleksi juga, oh ini loh poin-poinnya Pak. Oke, jadi kalau saya kan ini terkait IKN akan berbakti kepada sampai seterusnya, sampai hajat di kandung badan. Ya, itu yang pertama komitmen, karena yang pertama itu saya sangat meyakini bahwa IKN itu sangat bagus untuk anak cucu kita ke depan. Sehingga memang mungkin Bapak bisa saksikan saya nonstop selama 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir untuk ber-IKN. Nah, jadi ini kan kalau bicara seleksi atau pemilihan, ini kan gini, dan topiknya deputi kan. Nah, untuk deputi ini termasuk sekretaris IKN, kemudian unit hukum, itu kan ada pembedaan dengan pemilihan itu. Ada yang seolah-olah ditunjuk, ya kan? Yang diseleksikan cuma 2, yang terbuka itu. Cuma deputi bidang sosial sama dana.
Bapak Kema- yang masuk di bidang sosial. sosial. Oke. Jadi ketika dibuka, saya awalnya antara mendaftar dengan tidak, Mm, tapi ada satu tanggung jawab yang mesti saya lakukan. Yang pertama kan ini kalau bicara deputi bidang sosial, kemudian budaya dan pemberdayaan, itu kan di otoritas sebelumnya sudah ada. ya. Di tim transisi namanya, yang dikoordinir oleh Dr. Diani. Oke. Iya, jadi kemudian saya kebetulan kan juga ahli tim transisi KN. Mm, Dan di banyak hal, baik dengan Pak Diani maupun Pak Thomas, saya mendampingi bidang oh, sosial, budaya, dan pemberdayaan. oke. Jadi saya tahu betul apa masalah yang terjadi, Mm, sehingga saya merasa terpanggil mm, untuk ikut menyelesaikan masalah yang sudah ada. oke. Karena kalau bicara masalah sosial, itu kan sudah ada penelitian sebelumnya. Mm, Kemudian dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang mulai tanggal 1 Juni, 4 Juni, dan seterusnya itu saya nonstop. Jadi kemudian ada masalah dengan pekerja, masalah dengan masyarakat, itu kita bagaimana menyelesaikan, diskusikan, dan malah kita ada satu grup WA. Jadi saya tertantang, oh ini saya harus lanjutkan ini kalau misalnya, karena kan saya tahu. Nah, pembukaan ya, setelah itu saya wajib hukumnya ini. Kan nanti suatu saat akan kenapa Pak Isradi ada mau peluang. berkiprah di Oke. IKN, ada peluang tidak mendaftar. Betul. Mendaftarlah saya. Oke. Sebelum mendaftar, Pak. Yang Pilihan ke deputi sosial. Tadi kan selain ya, perkenalan kan, Pak ya. ya. Mungkin ada firasat atau ikhtiar atau mungkin ada saran dari istri atau mungkin Bapak meyakini bahwa ini sebenarnya masalah yang harus kita selesaikan segera. Iya, hanya kebetulan kan yang deputi yang dibuka hanya dua. Oke. Satu bidang dana investasi, saya Mm, tidak kompeten di situ. Kalau bidang sosial pemberdayaan kan saya hampir tiap minggu sama-sama dengan masyarakat IKN. ya. Jadi masyarakat IKN memang secara spesifik, setidaknya saya tahu. Mm, Kemudian saya tahu masalahnya. mm, Kemudian tanda kutip saya sudah jadi anggotanya tim transisi sebelumnya khusus Oke. terkait itu, sekalipun misalnya banyak aktivitas lain terkait keahlian di KN. Jadi itu panggilan nurani sebagai orang yang harus ikut Mm, di deputi seleksi IKN. ini ya, Oke. seleksi. Nah, akhirnya saya ikut seleksi. Nah, dari ikut seleksi akhirnya itu kan 126 orang. Kalau Oh, bukan 126 orang, 129 yang ikut mendaftar. Akhirnya lulus berkas 10 orang. dari 126 129 ya. Ya, 129 orang, 10 orang lolos, 6 dari Kaltim, Mm, 4 dari luar Kaltim. lolos administrasi ini bertumpuk-tumpuk atau gimana, Pak? Itu cerita administrasinya. Itu kan otoritasnya Oke. panitia. Oke, oke. Yang pasti itu kan pasti panitia kerja keras untuk Betul. meloloskan 10 orang ini. Betul, karena ratusan, Pak ya, dan Ya, tentu banyak spesialisasi. ratusan Oke. dan satu secara profesional panitia sudah menunjukkan Mm, bahwa setelah dikaji semua ini 10 ditetapkan. Jadi satu juga kita perlu ada catatan bahwa saya biasa lihat seleksi ini betul-betul mm, mm. terbuka. Jadi saya apresiasi saat itu hingga tahapan administrasi. Maksudnya seleksi terbuka gimana, Pak? Seleksi terbuka kan ini kan angka-angka Oh, dikeluarkan. oh Kalau langsung. makalah Oke. nilainya berapa, kalau kompetensi nilainya berapa, Mm, sehingga ya karena kan saya berpikir bahwa jadi kita ini akan berlomba. ya. Kita berpikir bahwa kalau kita tertinggi, kita terbaik, mungkin kita yang terpilih gitu aja. Oke. Tapi ini kan terkait perjuangan. Kalau saya itu sebenarnya saya banyak pengalaman terkait nothing tulus. Yang saya selalu bersihkan dulu niat baik, ikuti proses secara baik. Mm, Hasilnya menang atau tidak itu soal lain. oke. Tapi kalau semua proses sudah semua terbaik sudah, saya yakin hasilnya akan bagus. Kalau belum didapat sekarang, pasti saya akan dapatkan Oke. nextnya. Sebelum nyampe nextnya itu, Pak, saya Ya. masih penasaran. Bapak Hmm. mungkin masih ingat 10 Ya, kompetitor Bapak. ya. Boleh disebut atau Boleh aja. Jadi dari 10 kompetitor itu saya kan sudah sebut 4 dari luar. oke. Saya sebut aja dari dalam, dari Kalimantan Timur itu sendiri. Mm, Nah, yang bersaing itu antara lain saya, mm, kemudian Pak Sugeng, mantan Sekda Samarinda, ah, kemudian Pak Alimuddin, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pak Amiruddin, Ya. staf ahli di mana? Di Pasir. Pasir. Ya, Oke. kemudian
mantan Dirut Kaltim Pos, Ah, dan satu lagi kalau saya tidak salah Pak Aswan. Kalau saya yang penting hitungan saya 6 orang. 6 orang ini bukan Iya. kaleng-kaleng sebenarnya Pak ya, lawan menurut Kalau Bapak. kaleng-kaleng dengan bukan kaleng-kaleng itu masyarakat yang Oke, tahu, karena saya hanya bagaimana proses itu yang betul. bagus. Saya kadang-kadang jalan apa aja adanya. Oke. Iya. Dari 6 tadi Iya. Kalimantan Timur, kemudian menuju ke berapa orang lagi, Pak? Dari 10 ini kan masuk ke tahap seleksi selanjutnya, Apa namanya Pak seleksinya? penulisan makalah. Oh, yang tadi sampai 10 itu seleksi administrasi, kemudian Seleksi seleksi makalah. makalah. Ya, Oke. seleksi makalah. Nah, di seleksi makalah itu ini ketat sekali juga. Mhm. Jadi TV depan belakang, yang penting tidak ada cheating lah. Mhm. Maksudnya dilaksanakan secara profesional juga sama panitia. Online atau offline? Online, Online. Oke. online. Jadi, nah dari online itu semuanya dinyatakan lolos. 10 10 10 itu oke, kandidat ya. dinyatakan lolos meskipun itu ada angka-angka, Oh, oke. ya. Jadi ada pointer Ada poin. peringkat 1 sampai 10 Iya, berarti ya. iya Oke. betul sekali, ada Oke. peringkat 1 sampai 10. Mhm. Gitu ceritanya. Bapak boleh sebut? Jadi saya fokus aja yang ketiga Oke. calon yang dipilih Oke. ini. Jadi dari 3 itu, Sebentar, dari 10 dari akhirnya 10. Jadi mengerucut ke tetap 10. Maksudnya oke, saya kan bersaing pada akhirnya Pak Alimuddin, Pak Pak Sugeng Sugeng. dengan saya. Nah, di makalah itu Pak Sugeng yang tertinggi. Oke. Saya selisih 1 dengan beliau. Kalau saya tidak salah, kalau dia 79, saya 78 kayak begitu. Oke. Kemudian saat itu Pak Alimuddin kalau saya nggak salah, dia kalau dari 10 itu urutan ke-9. Oke. Jadi kalau saya bertiga, di makalah itu saya selisih 1 dengan Pak Sugeng. Sugeng, dia 1, saya kedua, Pak Alimuddin ketiga. Oke. Iya. Setelah itu prosesnya setelah Proses makalah. setelah makalah, akhirnya masuk ke kompetensi. Oke. Apa itu kompetensi? Boleh dijabarkan ya? Oke. Jadi uji kompetensi sangat spesifik ya, sangat spesifik. Saya kebetulan mengikutinya pada saat berada di Malaysia, di Brunei. Di Brunei itu jadi di Brunei juga saya ada pertemuan dengan universitas di sana, Brunei dan Malaysia, membahas IKN juga salah satunya. Nah itu, terus karena ada ujian di tanggal 19 dan harus fokus karena jam 8 pagi sampai jam 4 dan jam 5 sore, saya pindahlah ke Miri untuk fokus jam 8 pagi sampai jam sekian. Nah, di kompetensi ini ada catatan khusus. Yang saya ikuti ini kan di kompetensi karena kita technical meeting 1 hari sebelumnya. Di 1 hari sebelumnya itu kita dikasih tugas. Tugasnya ada 2. 1 menjawab pertanyaan. Jadi ada pertanyaan terkait 9 poin kompetensi yang dimulai dari integritas yang harus diisi. Kemudian 1 berisi PowerPoint yang berisi terkait masalah yang akan dihadapi terkait bidang sosial, kemudian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian di situ bagaimana mengatasi masalah itu, terus program-program apa yang perlu dilakukan, kemudian anggarannya berapa dan target penyelesaiannya, jadi spesifik. Jadi itu betul-betul waktu untuk digunakan ya. luar biasa sekali. Dan itu salah satu yang berat. Ya. Nah, jadi karena saya harus dari Brunei ke Miri, saya punya waktu ngerjakan itu mulai jam 11 malam. Jam 11 malam itu pas baru 1 nomor saya kerja. Udah tertidur terus bangun akhirnya bisa saya selesaikan sampai pagi hari karena harus dikumpulkan jam 8 pagi. Oke. Ini kan Bapak tanya apa aja saja. Ya. Terus yang kedua, di situ ada semacam psikotes. Ya, psikotes. Yang ketiga ada semacam focus group discussion. Oh, ada FGD. Jadi semacam FGD, semacam diskusi kelompok lah. Bapak temennya Semuanya. semuanya. Oh, oke. Semuanya kecuali Pak Alimuddin. Nanti saya akan jelaskan. Pak Alimuddin tidak ikut. Ya. Ya kan? Nah, saya dari ber-9 itu diskusi. Topiknya juga terkait bagaimana kriteria pemimpin IKN dan deputi. Oke. Jadi itu kan akan dinilai sama pihak ketiga, kalau saya tidak salah PPSDM. Nah, setelah itu ada lagi analisa kasus. Analisa kasus itu adalah menganalisa
terkait masalah juga, masalah kehutanan, pemberdayaan, masalah sosial gitu. Kita disuruh menulis bagaimana tanggapannya, itu waktunya juga terbatas. Ya. Itu begitu beratnya kan. Terus setelah itu ada juga bagian apa yang kita tulis di tugas di tanggal 18 sampai 19 itu diuraikan. Oke. Setelah itu ada juga tugas menjelaskan apa yang ditulis di PowerPoint. Dan ada juga satu terkait pengetahuan kita terkait IKN Oke. yang waktu itu. Nah ini itu beratnya. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya minta sampai jam 4 sore saya, karena saya harus terbang dari Jakarta ke Indonesia, dari Kuala Brunei. Lumpur ke Indonesia, Oke. karena besoknya saya ada acara Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Oke. Jadi setelah itu saya alhamdulillah saya bisa ikuti dengan baik. Hmm. Nah, dari PowerPoint-nya isi apa, Pak? Soal boleh tahu. PowerPoint-nya itu isinya tadi itu masalah sosial, Ah, pemberdayaan dan budaya di IKN. Oke. Yang kedua dari masalah itu bagaimana cara memecahkannya. Oke, how to-nya ya. Ya, Oke. terus yang ketiga setelah itu program apa yang akan dilakukan untuk memecahkannya. Oke. Yang keempat, anggarannya berapa untuk menyelesaikan itu. Yang Di kelima mana baru ini? Oke. targetnya kapan itu Selesai. selesai. Jadi memang Agak runut ya, Pak ya. agak runut dan memang membutuhkan energi, Hmm. membutuhkan pengetahuan. Kayak tadi juga salah satunya, bagaimana kriteria pemimpin otoriter. Ya kan kita kan diskusi. Ada yang bilang, oh dia harus misalnya kuasai smart city, harus background sini, harus cerdas. Nah, saya kan sebagai jadi di situ saya jelaskan bahwa IKN itu given. Semua itu bagaimana visi, tujuan IKN dan hingga performance DK itu sudah ada, sehingga kita butuh yang berintegritas, butuh yang cerdas. Oke. Ya itu selesai semua. Yang ikut itu ada 9 orang. Oke, 9 orang dari 10. Ya 9 orang dari 10. Nah, di sini karena saya dihubungi Pak Alimuddin, awalnya kan kenapa enggak ada nama saya ikut. Oke. Terus saya masuk aja, ini ada linknya. Pas masuk dijelaskan sama panitia, Pak Alimuddin boleh tidak ikut karena ada dari otorita jadi ada surat semacam ini. Orang yang sudah punya tes kompetensi yang misalnya paling lama 2 tahun boleh tidak ikut ujian kompetensi. Nah, disinilah terletak masalahnya. Oke. Nah, sehingga Pak Alimuddin waktu itu kan memakai hasil uji kompetensi belinya. Oke. Kalau saya dapat info dari teman di Samarinda, dia pakai uji kompetensi yang dipakai untuk pemilihan kepala dinas di provinsi. Di BKD. BKD. Nah, itu yang dijadikan referensi untuk sebagai pengganti. Ya kan? Tidak ikutnya beliau Dia di tidak acara ikut. itu, ya. Kalau secara aturan sah saja. Ya. Hanya kan pertanyaannya begini. Dengan saya kasih tahu runutan kegiatan Ya, itu runut betul lah. Oke. di psikotes bukan di uji kompetensi yang ada di IKN. Masa sih bisa disepadankan dengan uji kompetensi yang dilakukan untuk kepala dinas. Artinya satu untuk eselon 2, satu untuk eselon 1. Oke. Iya, terus kan dengan saya sampaikan isi-isinya semua, artinya kan ada tahapan yang tidak diikuti. Ya kan beda kan di kepala dinas kan mana mungkin ada pertanyaan terkait IKN, apalagi anggaran. Itu aja, itu ya. Itu Pokok yang permasalahannya mungkin berbeda, Pak ya. Ya. Oke. Selain misalnya satu eselon 1, satu eselon 2, kemudian kan itu dari pertanyaan-pertanyaan itu yang menguras waktu sampai sekian jam. Nah, itu jadi ada beberapa berpendapat bahwa kalau begitu ada tahapan yang tidak diikuti. Tapi itu kita tinggalkan itu. Oke. Pertanyaannya hanya satu orang aja yang tidak ngikutin. Satu orang karena punya uji kompetensi yang lainnya enggak punya. Yang lainnya ada. Jadi Pak Sugeng itu punya. Pak Sugeng punya, tapi dia berpikir masa sih untuk eselon 2 bisa dipakai untuk eselon 1. Oh, sudah ada itu ya. Dia berpikir seperti itu, terus dia juga anunya gitu. Sebenarnya Pak Alimuddin tidak salah. Dia juga pingin ikut, hanya kan panitia yang menganggap dia tidak ikut. Akhirnya keluarlah hasil uji. Hasil uji kompetensi yang ketat itu. Yang kemudian saya sebenarnya waktunya sangat terbatas, melahirkan nilai masing-masing. Saya 82, ya kan. Kemudian Pak Sugeng 78, Pak Alimuddin 68,7. Padahal nggak ikut ya. Tapi ada nilai. Ada nilai, tapi kan bukan kesalahannya Pak Alimuddin. Betul. Ya, jadi 68,7, ya kan. Nah, ini pun kalau kan yang lolos itu berlima untuk wawancara.
Oh, 5 ini Ya. akhirnya lolos dari Jadi 10. kalau saya tidak salah Mhm, urutannya itu saya poin 82, mhm. kemudian Pak Pak Sugeng Sugeng. urusan 78, kemudian kalau saya tidak salah Pak Jasirei, kemudian satu lagi Pak siapa? Pak yang mantan Dirut Heeh, Kaltimpos, kemudian Pak ini. Palimudin. Dia jadi kami 5 di Seknek, Oke. akhirnya diwawancarai keluar 3 Abjad Siapa yang wawancara waktu itu, Pak? Bambang Brojonegoro. Oke. Hanya Kemudian satu aja, Pak Bambang? ada Ada tim banyak lagi? tim Oke. termasuk Jaka, Pak Mhm, Jaka. Terus jadi memang tim khusus yang dibentuk ini. Jadi banyak gabungan dari sejumlah lembaga kayak oke. gitu. Akhirnya keluarlah 3 orang. Mhm, 3 orang ini berdasarkan abjad karena pengumumannya begitu. mhm. Terus Siapa 3 itu, Pak, kalau boleh tahu? satu berdasarkan abjad Alimuddin, Heeh, kemudian saya, heeh. kemudian Pak Sugeng. Oke, tapi disertakan nilainya atau hanya berdasarkan Kalau di wawancara terakhir tanpa tanpa nilai? tanpa nilai. Oke, tapi Kalau di situ berdasarkan abjad, abjad. Oke. abjad gitu. Terus ada info bahwa itu akan ditentukan oleh presiden karena dia akan eselon 1A. Oh. Ya, jadi kemudian disampaikan juga bahwa presiden berhak untuk menentukan, Mhm. ya kan? Itulah kejadiannya. Oh, Jadi oke. kalau misalnya mau disimpulkan, ya misalnya kan yang terakhir terpilih Pak Alimuddin. Nah, Pak Alimuddin ini di makalah urutan 9, Mhm. ya kan. Di kompetensi kalau eh, skalanya 5 orang, Ya. dia di urutan kelima. Ya setelah itu masuk di 3 besar. Oke, jadi setelah melalui kompetensi itu semua, Pak, akhirnya Iya, iya, iya. tangan tunggalnya adalah Pak Jokowi ya, Pak Presiden ya. Menurut informasi, ya Oke. kan. Bisa jadi mungkin ada juga bisikan yang lain, tapi kita kan tidak tahu. Oke, itu jedanya berapa lama, Pak? Jadi Jadi, jedanya kalau saya nggak salah itu ya hampir 2 minggu lah, sekitar 2 minggu, hmm, 2 minggu. oke. Iya, 2 minggu itu menunggu dan akhirnya terjawab di hari Kamis atau Rabu ya, iya. Pak ya? Yang penting 1 hari sebelumnya itu ada SK kan pelantikan SK itu tanggal Oh, 13 Februari. betul. SK itu tanggal 30 Februari. Jadi saya kan kemarin itu berasumsi bahwa ini kan terbuka kan, Ya, bahwa uji yang tinggi kompetensinya itulah yang ya akan jadi diambil. pertimbangan. Iya. Oke. Akan tetapi saya juga menyadari bahwa memang selama ini apa yang menjadi keputusan presiden itulah Hak makanya prerogatif. ya. Oke. Jadi makanya saya pas ada SK itu saya sempat baca Eh, sebelum dilantik itu saya kan sudah keluarkan surat terbuka untuk presiden. betul. Jadi untuk Pak Jokowi ini saya selalu ada 2 hal. Kalau karena saya selalu respect sama beliau. Kenapa saya respect? Karena saya menganggap pemindahan IKN itu suatu kebijakan yang sangat bagus sehingga untuk kepentingan yang lebih besar saya selalu dukung beliau. Jadi saya ada 2 kali sudah terbuka mulai untuk Pak Jokowi itu. Pertama waktu beliau tetapkan Nusantara, Mhm. saya waktu itu dengan Forum Dekan Teknik Indonesia Pakunagara. Kemudian 1 hari sebelum ditetapkan, saya masih sempat protes kan, tapi pas di SK kan di ketuk palu sebagai warga negara baik, kami hormatkan, malah kami yang melakukan yel-yel untuk Nusantara. Sama kejadian ini, sekalipun misalnya secara kompetensi saya tertinggi, kemudian dalam banyak proses masih lebih bagus, tapi SK itu sudah datang, dan kemudian saya baca, saya segera nyatakan apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden harus kita hormati karena masalah jabatan itu kan masalah kecil aja. Ya, Dan kita bisa berperan setiap saat gitu kan. betul. Ya, dan justru itu semakin semangat kan dengan itu saya malah tetap karena IKN itu kepentingan yang lebih besar. Jabatan itu bisa saja datang setiap saat. Ya bisa jadi kan seperti ini. Sekarang udah terpilih, bisa jadi tahun depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi niat suci kita untuk IKN itu sangat bagus. Saya sih selalu berpandangan positif, tapi setidaknya tidak ada yang ditutupi. Yang saya mau bilang bahwa bahwa kan kalau di koran itu ada yang menyatakan itu termasuk di Tribun bahwa mengikuti semua tahapan benar, tapi kan penyampaian aja bahwa ada seperti itu. Nah ada juga catatan sedikit karena ini kan calon ada 3, 2 ASN, 1 non ASN, ya kan. Nah kalau ASN ini kan info yang saya dapatkan, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Pak Alimuddin kan eselon 2B, loncat ke 1A.
Lumayan lah. Iya kan 2 kali. Ya, Itu kan kalau jenderal itu biasa nanti menang berperang baru betul-betul itu pun 1 tingkat aja naiknya. ya. Ini langsung Pak ya. Iya, jadi sementara kan Pak Sugeng itu 2B. Ya. 2A, Pak Sugeng 2A, Pak Anu 2B. Jadi kan ini eselon yang dipilihkan 1A. Ya. Berarti 2B, 2A, 1B, 1A. Ya. Banyak tingkatan dalam masa Ya, beliau. tapi apapun itu, kalau itu sudah jadi Kita perlu keputusan apresiasi keputusan. juga buat Pak itu Pak ya, karena prosesnya juga sudah dilalui oleh beliau. Ya kalau kita sih tidak ada soal seperti yang saya sampaikan di surat itu, hanya kan penyampaian misalnya oh ini tidak ikut karena ini pembenaran seperti itu aja yang kita anukan. Artinya ini karena ini transparan. Ini kan karena di surat terbuka saya juga ada catatan. Kenapa dalam pemilihan deputi ada yang ditunjuk, ada yang dipilih, ada yang seleksi, ya kan? Ada yang seleksi terbuka berlomba untuk nilai tertinggi, tapi pada akhirnya yang dipilih bukan yang tertinggi. Itu aja anunya pertanyaannya. Kenapa misalnya pemilihan jabatan di otorita, masalahnya kalau direktur kayak ketat sekali bahasa Inggrisnya, karena saya dapat info kalau dia tidak bisa bahasa Inggris dia tidak bisa. Ya. Saya menunggu sebenarnya kenapa deputi tidak. Ya kan? Karena kan lebih tinggi seharusnya kan harusnya diuji bahasa lebih, asingnya. Apalagi kan Pak Kepala Otoritas sudah ngomong tidak ada ampun kalau tidak bisa bahasa Inggris kan. Iya kan? Nah, itu yang kita. Nah, ini kemudian kembali lagi sekarang pemilihan pegawai non pemerintah yang harus 500 TOEFL-nya kan? Iya kan? Nah, pertanyaannya juga kenapa yang deputi, yang direktur tidak ada persyaratan seperti itu. Ya kan, kalaupun misalnya mau dipaksakan itu kan mana bisa ada yang 500. Kalaupun 500 saya sarankan begini. Kalau penerimaan pegawai non pemerintah untuk yang bawa ini 500 TOEFL-nya ya setidaknya direktur, deputi 550 atau itu mengambil internasional TOEFL kalau misalnya mau dipaksakan dibawa kan tidak logik. Yang dibawa tapi itu hanya semacam masukan. Kalau saya selalu dalam posisi pertama mensupport IKN, mungkin suatu saat kita akan berbeda pendapat, akan tetapi itu untuk kebaikan ke depan. Sama dengan tulisan-tulisan yang saya tulis di Insight kan, saya dapat info jembatan penyambung tidak bisa dilalui kapal. Saya tahu tidak ada yang akan bisa bicara, saya tulis untuk mengingatkan seperti itu kan.